Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Sana Bake selaku moderator dari kelompok 1 yang akan mengangkat topik cerita rakyat Putri Gading Cempaka yang berasal dari Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sinopsis cerita, cover cerita, unsur-unsur budaya, hikmah cerita, dan juga nilai moral. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ditya Pratama dengan nomor NPM 2020 46513. Di sini saya ingin menceritakan sinopsis dari Putri Gading Cempaka dari Bengkulu Utara. Jadi, Putri Gading Cempaka merupakan putri bungsu Raja Ratu Agung yang cerita berasal dari Kerajaan Majapahit dan memerintah Kerajaan Sungai Serut, Bengkulu Utara. Raja Ratu Agung adalah penjelmaan dewa dari Gunung Bungkuk yang tugas antara lain mengatur kehidupan di bumi. Sebagai seorang raja, ia dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana serta sangat disegani oleh rakyatnya pada zaman itu. Nama saya Sahroni, NPM 2017 46501. Di sini saya akan melanjutkan untuk sinopsis ceritanya. Sosok Putri Gading Cempaka terkenal akan kecantikannya yang mempesona pangeran-pangeran dari negeri seberang. Banyak di antaranya ingin meminangnya sehingga para pangeran terpesona melihat kecantikan putri tersebut. Sekian banyak pangeran yang berniat melamar, Putri Gading Cempaka beserta kerajaan menerima pinangan Baginda Maharaja Sakti yang kemudian memimpin kerajaan Sungai Lamau, sehingga keduanya hidup bahagia hingga akhir hayat. Nama saya Budi Santoso, saya akan menjelaskan tentang covernya. Cover ini dibuat secara digital menggunakan aplikasi Photoshop dengan dua karakter utama, yaitu si Putri Gading dan Maharaja, menggunakan pakaian khas adat Bengkulu dan disertai background rumah adat yang dibuat menggunakan vektor. Pembuatannya ini pertama membuat sketsnya dulu atau line art, setelah itu menambahkan warna, sisanya tinggal di blending saja. Tentu saja pembuatannya ini menggunakan referensi dari Google. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Setiawan dengan NPM 2016 46500-247. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur budaya yang terdapat pada cerita Putri Gading Cempaka. Yang pertama, unsur budayanya yaitu rumah adat Bengkulu. Masyarakat Bengkulu memiliki rumah adat yang disebut dengan Bubungan 5. Rumah adat Bengkulu ini bukanlah rumah tinggal sehari-hari bagi keluarga, melainkan rumah yang dipakai untuk acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, sampai upacara kematian. Keunikan rumah adat Bengkulu ini adalah kolong rumah yang difungsikan untuk tempat penyimpanan gerobak, hasil panen, dan alat-alat pertanian. Kolong rumah adat Bengkulu ini juga digunakan sebagai kandang hewan ternak, kayu api, dan lain-lain. Selain disebut Bubungan 5, rumah adat Bengkulu juga dikenal dengan nama Bubungan Haji dan juga Bubungan Jembatan. Tak hanya itu, di setiap bagian terdapat ornamen berbentuk ukiran yang menghiasi. Tiap jenis ukiran memiliki bentuk yang diambil dari bentuk alam, serta memiliki penempatan yang berbeda-beda. Ukiran yang terdapat dalam rumah adat Bengkulu merupakan salah satu kekayaan dunia dan sebuah hasil kebudayaan yang melambangkan identitas sebuah suku bangsa, sehingga seharusnya kebudayaan ini harus tetap dijaga dan dilestarikan oleh semua masyarakat. Yang kedua ialah pakaian adat. Pakaian adat Bengkulu dibedakan atas pakaian sehari-hari dan pakaian upacara. Dalam kesehariannya, pria Bengkulu menggunakan kemeja, celana panjang, dan penutup kepala khas Bengkulu atau kopiah. Para wanita Bengkulu mengenakan baju kebaya khas Bengkulu. Ada juga yang memakai kerudung, menggunakan alas kaki kayu, terompah, sandal, selop, atau sepatu. Pakaian upacara adat pada tiap-tiap suku Bengkulu berbeda-beda. Hal ini disebabkan ritual dan kepercayaan pada tiap suku itu berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Aldi, NPM 20204650639. Di sini saya akan membawakan hikmah Putri Gading Cempaka. Apa saja sih hikmah dari Putri Gading Cempaka yang dapat kita ambil? Nah, di sini saya akan menjelaskan hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari cerita Putri Gading Cempaka asal Bengkulu ini. Nah, salah satunya nilai keadilan. Nilai keadilan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus berbuat adil kepada sesama manusia. Selanjutnya, ada juga nilai religius. Nilai religius yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah bahwa kita sebagai manusia harus berpasrah diri kepada Tuhan. Nah, selanjutnya adalah patuhi nasihat orang tuamu. Orang tua pasti menginginkan apa yang terbaik untuk anaknya sendiri. Nah, yang terakhir adalah kita harus akur dalam hidup berkeluarga. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada kala juga kita butuh bantuan dari keluarga kita sendiri. Nah, alangkah baiknya kita menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga dengan saudara-saudara yang lain. Sekian hikmah cerita yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rimadi Sandi dengan NPM 202046500044. Saya ingin melanjutkan presentasi dengan menyampaikan hikmah cerita yang terkandung dalam Putri Gading Cempaka. Jadi cerita rakyat Bengkulu ini, Putri Gading Cempaka, mempunyai beberapa pelajaran hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang patuh terhadap nasihat orang tua. Jadi Putri Gading Cempaka ini bersama saudara-saudaranya dan anak-anak raja ini patuh terhadap amanah perintah dari orang tuanya, yang itu dengan menjaga kekuasaan kerajaan mereka. Dan yang kedua yaitu mereka selalu hidup rukun bersama saudara-saudaranya, mau adik kakak, dengan kedamaian dan ketentraman. Dengan begitu orang tuanya akan sangat bahagia dan akan senang melihat bahwa anak-anaknya hidup rukun dan damai. Yang ketiga yaitu tentang jadi si Putri Gading Cempaka ini terlalu cepat mengambil kesimpulan dan terlalu cepat egois dan terlalu cepat marah, sehingga marahnya tersebut merugikan beberapa banyak orang dalam cerita ini. Jadi kesimpulannya itu kita nggak boleh asal marah, jadi harus bisa menahan amarah, karena amarah tersebut bisa melukai orang lain ataupun diri kita sendiri. Mungkin dari kata-kata atau dan lain-lainnya, atau perbuatan atau sikap. Dan yang terakhir yaitu tentang jodoh. Jadi si Putri Gading Cempaka terlalu terburu-buru karena mungkin usianya sudah tua untuk perihal jodoh, jadi dia kurang sabar. Sebaiknya kita sebagai manusia, pantaskah kita lebih baik siapkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Toh jodoh tidak akan kemana, dan takdir Tuhan tidak pernah salah dalam perihal jodoh. Mungkin itu saja, sekian yang saya sampaikan tentang hikmah cerita yang terkandung dalam Putri Gading Cempaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan mengenai Putri Gading Cempaka yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.